Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, Jemaat GKI Tegar Rejo Salatiga. Biasanya pada hari Selasa ada program pemahaman Alkitab. Tetapi pada pekan ini, bahan pemahaman Alkitab itu akan dikemas secara khusus untuk refleksi ulang tahun gereja kita yang ke-24 ini, pada tahun ini, yaitu pada tanggal 9 Desember. Seperti biasanya, yang menjadi bahan untuk refleksi firman Tuhan setiap pekannya adalah salah satu bacaan leksionari ibadah minggu. Dan kita akan menghayati bersama, yaitu bacaan pertama dari bacaan leksionari dari Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11. Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11 kita akan berefleksi bersama dalam terang firman Tuhan itu. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, hari ini, di hari ulang tahun gereja kami, GKI Tegar Rejo Salatiga, kami memohon hikmat-Mu supaya kami boleh menghayati iman kami dengan benar dalam situasi kami saat ini, di mana ada pembatasan bagi masyarakat yang menjadikan kami tidak lagi bisa beribadah bersekutu sebagaimana biasanya di gedung gereja. Tetapi kami percaya dalam setiap keterbatasan yang ada, dimanapun kami berada, persekutuan tubuh Kristus, gereja Tuhan, GKI Tegar Rejo Salatiga dapat terus menghayati imannya dan terus bertumbuh. Dan GKI Tegar Rejo Salatiga terus Tuhan pakai untuk dapat memelihara iman kami, membangun iman kami, sehingga kami semakin dewasa, mampu menghayati berkat-berkat Tuhan, dan kami pun dapat menghayati menjadi berkat Tuhan bagi orang yang membutuhkan. Inilah kami ya Bapa, kami berserah kepadamu, terangilah kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita baca firman Tuhan untuk kita hari ini, Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya,
dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Maranatha. Ulang tahun gereja kita yang ke-24 tahun ini, kita syukuri dengan sederhana melalui refleksi kitab Nabi Yesaya tentang seruan di padang gurun. Ya, gurun, tempat yang sepi, tidak nyaman, sulit, bukan suasana yang menyenangkan, bahkan mungkin suasananya sedih. Bagaikan padang gurun yang sepi dan tanpa tempat untuk berlindung, tempat untuk berteduh, kita berwaspada, takut bahaya. Kita mengalaminya. Ada rasa takut karena virus corona masih menjadi pandemi. Yang kita takutkan bukan hanya secara fisik, tetapi akibat sosialnya. Kita tidak tahu apabila ini tidak segera teratasi, bagaimana dampak sosialnya, bahkan kehidupan iman kita, gereja kita, mampukah menyelenggarakan persekutuan kembali di gedung gereja kita. Kita boleh merasakan kehangatan sebagaimana yang kita rasakan dahulu. Kini semuanya dibatasi. Di setiap kelurahan di Salatiga ini, sekarang semuanya ada yang positif COVID. Sungguh kita sedang bersedih dan prihatin. Saudara, mari kita perhatikan firman Tuhan hari ini. Pada ayat yang pertama. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Saudara, bagaimana umat Israel terhibur? Kita melihat pada ayat yang ke-9 dan 10. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat Allahmu. Ia datang dengan kekuatan tangannya, ia berkuasa. Lihat, mereka ada bersama-sama dia dan mereka berjalan di hadapannya. Itu gambaran bagaimana orang Israel dihiburkan. Saudara, bagaimana kita juga terhibur? Kita boleh belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa kita perlu menjadi pembawa kabar baik. Di tengah situasi keprihatinan pandemi ini, kita perlu menjadi kabar baik. Itu sangat penting bagi kita, kabar baik. Tadi pada ayat yang ke-9 di sana dituliskan, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Pembawa kabar baik. Kabar baik itu memunculkan pengharapan. Bahwa sekalipun berat, sekalipun hidup ini sulit sekali, tetapi hidup ini adalah sebuah perjalanan yang belum berakhir. Jangan berhenti. Kita akan melewati gurun keprihatinan ini bersama-sama dengan kuasa tangan Tuhan. Kita akan terus berjalan. Itulah kabar baik yang disampaikan di masa Advent ini dari penghayatan kitab Nabi Yesaya yang kita baca tadi. Ya, GKI Tegalrejo terus berjalan. GKI Tegalrejo dalam usia dewasanya 24 tahun ini, di tahun ini, kiranya tetap dapat menghayati firman Tuhan ini. Kita berjalan, bagaimana kita mampu berjalan, yaitu dengan terus menjadi pembawa kabar baik. Kita menjadi pembawa kabar pengharapan. Kabar baik itu terutama bukan dari apa yang kita katakan, tetapi terutama dari sikap hidup kita, muncul dari hati kita yang tidak takut, sebagaimana firman Tuhan sebutkan saat ini. Namun tidak takut itu bukan berarti asal-asalan, tapi tidak takut itu dinyatakan dalam firman Tuhan terus berjerih payah, berjuang menjadi kabar baik. Khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Menjadi kabar baik
itulah yang memampukan kita untuk dapat menjaga hati kita di dalam sukacita. Ketika kita harus tetap menjalani hidup kita. Kita tetap menjadi pembawa kabar baik. Jadi di hari ulang tahun gereja kita ini, sekalipun keadaannya tanpa pesta perayaan, kita tetap dapat merasakan sukacita. Sekalipun kita seolah-olah sedang berjalan di padang gurun yang kering dan memprihatinkan, tetap kita bisa merasakan sukacita dengan menghayati hidup sebagai pembawa kabar baik. Saudara, mari kita menghayati sukacita. Kita akan dimampukan untuk bersukacita kalau kita terus hidup sebagai pembawa kabar baik. Jadi, di hari ulang tahun gereja kita ini, sekalipun keadaannya tanpa pesta perayaan, kita tetap dapat merasakan sukacita. Sekalipun kita seolah sedang berjalan di padang gurun yang kering dan memprihatinkan, tetap kita dapat merasakan sukacita. Rasul Paulus pernah memberikan panduan penghayatan hidup dalam sukacita kepada jemaat di Roma yang tercatat dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi, kita bersukacita bukan karena keadaan yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan, namun karena kita ada dalam pengharapan. Ketika kita mampu bersabar dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa, maka kita pun dapat menghidupi pengharapan. Marilah kita terus tekun berdoa, bersabar, dan berpengharapan, agar kita semua GKI Tegalrejo Salatiga dapat terus menjadi pembawa kabar baik bagi dunia. Apapun keadaannya, kita akan dapat merasakan sukacita di dalam iman kita. Selamat ulang tahun GKI Tegalrejo Salatiga. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Selamat bersukacita apapun keadaannya, menanti pengharapan itu nyata. Tuhan memberkati kita. Pada tahun 1966, karena kondisi sosial ekonomi, beberapa penduduk Karangkepoh, mereka memiliki kerinduan untuk beribadah. Kemudian pada tahun 1971, dibangunlah sebuah tempat ibadah semi permanen. Dan pada tahun 1981, gedung yang semi permanen diperbaiki menjadi permanen dan awal mula menjadi Bajem Karangkepoh, dan semakin hari semakin bertumbuh persekutuan pelayanan menjadi GKI Bajem Karangkepoh. Dan pada tahun 1993 ada tanah di Tegalrejo, dan di Jalan Tegalrejo Raya nomor 66 inilah dibangunlah gereja, gedung gereja GKI Tegalrejo, dan selesai pada tahun 94 dan diresmikan. Kemudian pada tahun 1996, tepatnya di tanggal 9 Desember, didewasakan menjadi GKI Tegalrejo Salatiga. Dan pada tahun 2003, GKI Tegalrejo memiliki pendeta yang pertama, yaitu Pendeta Wisnu Sabto Nugroho, yang melayani jemaat GKI Tegalrejo. Kemudian Bapak Wisnu ditugas khususkan di LPPS pada tahun 2008, dan kerinduan GKI
Tegarjo memiliki pendeta, terjawab sudah. Pada tahun 2013, Bapak Raharjo Widi Pakso mulai melayani di GKI Tegarjo dan mengikuti proses kependetaan, dan pada tahun 2015 ditabiskan menjadi pendeta GKI Tegarjo. Dan saat ini GKI Tegarjo semakin bertumbuh di dalam pelayanan dan juga kerinduan mempunyai gedung pertemuan dan ruang-ruang komisi yang bisa dipakai untuk mendukung pelayanan GKI Tegarjo. Itulah Bapak Ibu Saudara semua bahwa GKI Tegarjo dalam perawatan tangan kasih Tuhan. Dalam kasih pemeliharaan Allah Bapa, GKI Tegalrejo telah mencapai usia ke-24. Sungguh luar biasa. Dari tiada menjadi ada. Kasih karunia-Nya senantiasa mengiringi kita. Ulang tahun GKI Tegalrejo. Gereja kita ada bukan karena kehebatan kita, bukan karena majelis pendeta maupun para donatur. Kita yakini Tuhan memang mengabulkan kerinduan kita, memiliki rumah perhentian tempat kita beribadah, karena Ia teramat mengasihi kita. Ia hanya ingin melihat kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, bukan sekedar rutinitas. Bukan juga karena banyaknya persembahan. Ia hanya ingin melihat kehadiran kita bersembah sujud di kakinya. Bukankah Ia selalu menyediakan 6 hari untuk bekerja dan hanya 1 hari untuk beristirahat? Belum cukupkah limpahan kasih-Nya untuk kita? Mengapa tidak bersekutu, berbakti bersama, gunakan waktu bercengkerama dengan keluarga? Ingatlah, Yesus Sang Putra adalah kepala gereja. Kita adalah ranting-rantingnya. Hanya Dia yang patut kita sembah. Ia menciptakan kita segambar dengan dirinya. Ia merangkul kita dalam pelukan kasih-Nya. Percayalah, tidak ada Allah seperti Allah kita. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Selamat ulang tahun GKI Tegalrejo. Selamat ulang tahun GKI Tegalrejo Salatiga. 24 tahun kita berjalan bersama Tuhan yang menyertai karya persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita. Di masa mendatang kita percaya Allah terus bersama kita. Selamat ulang tahun GKI Tegalrejo Salatiga. Selamat ulang tahun untuk GKI Tegalrejo. Selamat ulang tahun GKI Tegalrejo yang ke-24. Selamat ulang tahun GKI Tegalrejo. Selamat dan sukses dalam menjalankan visi dan misi gereja. Saya berharap GKI Tegalrejo tetap bisa jaya dan selalu melayani seluruh jemaatnya. Selamat ulang tahun GKI Tegalrejo. Semoga semakin bertumbuh dalam pelayanan. Tetap semangat bersama melayani Tuhan. Selamat ulang tahun GKI Tegalrejo. Semoga gereja dapat memberikan pelayanan yang bertumbuh. Selamat ulang tahun untuk GKI Tegalrejo Salatiga. Semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin baik. Jemaatnya makin kompak, makin solid. Pendetanya juga diberkati, tetap sukses ke depannya. Selamat ulang tahun GKI Tegalrejo yang ke-24. Semoga gereja kita semakin maju dan bertumbuh di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun jemaat GKI Tegalrejo Salatiga. 24 tahun sudah jemaat GKI Tegalrejo didewasakan. Dewasa bukan berarti berhenti, tetapi dewasa adalah sebuah proses untuk terus bertumbuh di dalam pelayanan, supaya semakin banyak orang boleh merasakan rahmat kasih Tuhan melalui pelayanan jemaat GKI Tegalrejo Salatiga.
Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKI Tegalrejo yang ke-24. Tuhan